Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 6 episode 8. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini banyak para kultivator sedang menuju lembah batu petir. Sebagian besar yang terlihat berasal dari wilayah Yangcheng. Wilayah tersebut memiliki cukup banyak dinasti utama tingkat menengah, namun tidak ada dinasti tingkat tinggi yang sebenarnya. Dan sekarang, orang-orang dari Yangcheng telah menyebar kembali ke rombongan mereka masing-masing, menjelajahi lembah batu petir yang indah. Jika mereka sampai bertemu dengan dinasti tingkat tinggi, maka ini akan menjadi situasi yang sangat mengerikan. Selain itu, mereka semua harus bersaing dengan banyak orang yang memiliki kekuatan besar untuk mendapatkan kunci kuno dan juga pohon surgawi Fuling. Lindong merasa bahwa saat ini akan menjadi persaingan yang sangat susah. Di sisi lain, pada saat ini sedang ada satu kelompok yang bergerak secara diam-diam. Junior dalam kelompok itu pun berkata, "Kakak senior, kami telah menemukan jejak dari dinasti Xuanbing." Ternyata si kakak senior ini adalah yang dilihat dengan mata sakti Xiao Diao. Dan kali ini, si kakak senior menjawab juniornya. Benarkah? Junior itu kembali meneruskan informasi yang telah dia dapatkan. Dalam waktu dekat, rombongan dari Yangcheng akan segera menyusul kita yang sudah sangat jauh ini. Terakhir kali aku bertemu dengan mereka, aku harus membagi harta yang telah aku incar sejak lama dengan orang-orang dari Yangcheng itu. Sangat menyebalkan, kakak senior. Apakah kali ini kita perlu menghambat mereka? Dengan tatapan mata santai, kakak senior menjawabnya, "Tidak perlu, karena nanti di pertarungan lembah batu petir tidak akan semudah itu." Sambil membayangkan orang-orang dari Yangcheng yang dipimpin oleh Ling Xi dan juga Liu Yuan, kakak senior itu berkata, meskipun rombongan dari Yangcheng pada saat ini telah menyebar, namun jika mereka sampai bersatu, mereka juga tidak akan bisa dianggap remeh. Dengan hanya mengandalkan kekuatan kita saja tidaklah cukup. Jadi kita harus segera bergabung dengan dinasti Xuanbing. Di rombongan Yangcheng itu hanya ada Ling Xi dan juga Liu Yuan yang layak diperhitungkan. Sisanya hanyalah orang lemah. Namun kita harus selalu waspada, karena mungkin saja masih ada orang yang menyembunyikan kekuatannya. Ayo cepat, kita berputar ke jalan lain dan sampai di lembah batu petir sebelum mereka. Dan kini rombongan kakak senior misterius itu pun berbelok mencari arah yang lain untuk segera mencapai lembah batu petir dengan cepat. Namun tiba-tiba saja dari dalam pohon, kali ini muncul kaki seseorang yang ternyata itu adalah seorang wanita dengan gaun berwarna hijau yang cukup indah. Dia pun melayang seperti peri dengan cahaya terang di tubuhnya. Wanita itu pun melihat ke arah senior misterius yang telah pergi dan kemudian dia berkata, "Benar-benar menarik, tidak kusangka ada kunci kuno di sini. Kita berpindah ke tempat lain." Pada saat ini banyak rombongan terlihat terus menyusuri pegunungan, yang ternyata itu adalah rombongan dari Yangcheng, di mana dalam rombongan itu saat ini juga ada Lindong. Pimpinan rombongan itu berteriak pada semuanya, "Bagus, kita sudah sampai di lembah batu petir." Mendengar teriakan itu, Lindong pun berkata pada anggotanya dan juga anggota dari Moti agar mereka tetap di belakang barisan dari Yangcheng saja. Rombongan Yangcheng itu pada saat ini dipimpin oleh Liu Yuan dan juga Ling Xi. Dan Liu Yuan dengan wajah sumringah bengah-bengah memberikan perintah, "Ayo, kita serbu." Dalam sekejap saja rombongan itu pun mempercepat perjalanan untuk menuju ke lembah batu petir, di mana dari kejauhan, lembah itu sudah terlihat dengan ciri khas cahaya terang di atasnya. Yang hal itu merupakan cahaya petir yang selalu menyambar-nyambar dan tidak pernah padam di tempat itu. Dan tiba-tiba saja, pada saat akan memasuki wilayah lembah batu petir, ada sebuah serangan yang datang secara tiba-tiba. Banyak orang yang terkena serangan itu. Mereka pun berteriak, "Ah, bagaimana bisa? Ada penyergapan. Kekuatannya sangat luar biasa." Ya, serangan tiba-tiba itu benar-benar mengerikan karena menimbulkan suara ledakan yang sangat keras dan banyak orang-orang dari Yangcheng pun terlempar. Kepulan asap pun muncul dalam jumlah banyak dari ledakan itu. Dan setelah asapnya menghilang, kali ini terlihatlah sebuah lubang yang sangat besar hasil dari ledakan barusan. Tang Xuan dan Liu Xuan sampai melongo
Tang Xuan kemudian berkata, lubang yang sangat besar sekali. Sementara Liu Xuan berkomentar, untung saja kita berada di barisan belakang. Akibat dari serangan misterius itu kali ini membuat Ling Xi menjadi emosi. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian mengambil sisir yang barusan dia beli dari bakul ongek-ongek. Dengan wajah marah, sambil menyisir rambutnya, Ling Xi pun berteriak, cepatlah keluar kalian, siapapun yang telah menyerang kami. Sialan, kalian membuat rambutku berantakan. Liu Yuan pun seketika berekspresi aneh, kenapa Ling Xi malah mempermasalahkan gaya rambutnya. Dan tidak lama kemudian, terdengarlah sebuah suara, pulang saja ke tempat asal kalian. Tidak lama kemudian muncullah seorang pemuda yang melayang di udara dengan rambut berwarna biru dan menggunakan kostum milik Gusion. Dia pun berkata pada semua orang dari Yangzheng, tempat ini bukanlah tempat yang bisa kalian datangi. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Ling Xi kaget parah. Dia pun berkata, level nirwana, dan semua orang yang melihatnya seketika juga sangat syok. Mereka benar-benar ketakutan karena tidak menyangka bahwa mereka semua akan melihat dan bertemu dengan orang berlevel nirwana di tempat ini. Bahkan Liu Yuan sampai panik, dan jika dia panik, pasti langsung kentut-kentut. Liu Yuan pun berkata di dalam hati, mustahil aku bisa mengalahkan orang selevel nirwana. Dan tidak lama kemudian, Liu Yuan pun memberanikan dirinya untuk berkata, siapa kau sebenarnya? Lembah batu petir ini bukan milik siapapun. Rombongan Yangzheng kami telah bekerja sangat keras untuk sampai di tempat ini. Bukankah kau sangat keterlaluan jika mengusir kami seperti ini? Dengan tatapan mata yang tajam, Liu Yuan berkata dalam hati, bagaimanapun juga aku berasal dari dinasti yang tinggi. Jadi aku harus mempertahankan harga diriku. Pemuda rambut biru berkostum Gusion itu tersenyum dan dia menjawab pertanyaan dari Liu Yuan. Seharusnya kau sudah pernah mendengar nama Hua Feng dari dinasti Xuanbing. Sekali lagi semua orang menjadi syok berat setelah mereka mendengar kata dinasti Xuanbing. Bahkan Moti juga sangat terkejut dan dia mengatakan, mereka benar-benar dari dinasti Xuanbing tingkat tinggi itu. Sial. Di sisi lain, Liu Xuan dan Tang Xuan seketika menjadi lemas. Mereka berkata dengan lirih, awalnya masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari tempat ini, namun sepertinya akan sangat merepotkan kalau kami terus melanjutkannya. Di saat semua orang panik dan merasa putus asa, kali ini ada satu orang yang tidak panik, tidak heboh, dan tidak peduli dengan siapa, dari mana, dan berkekuatan level apa. Ya, itu adalah Lindong. Jagoan kita itu sepertinya sudah kehilangan yang namanya rasa takut. Lindong menatap tajam pada Hua Feng, dan dia berkata dalam hati, mereka jelas bukanlah orang-orang yang kulihat tadi malam. Jadi apakah mereka adalah orang-orang kuat lainnya yang telah bersembunyi? Sepertinya daya tarik kunci kuno sangat luar biasa. Hua Feng kali ini bertanya, apakah kau Liu Yuan dari dinasti Dayuan? Jika kau telah berhasil menembus level nirwana, mungkin kau masih layak berbicara denganku. Seketika Liu Yuan tambah panik dan dia pun kembali terkentut-kentut. Orang-orang yang di belakangnya pun semuanya tutup telinga karena mereka mabok dengan kentut Liu Yuan. Hua Feng dengan tatapan meremehkan kembali berkata, kalian yang berpengalaman pasti mengetahui dengan jelas tentang peraturan wilayah seperti ini. Harta karun tidak diperuntukkan bagi orang-orang lemah, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang berkuasa. Seketika semua orang merasa lemas karena harapan mereka untuk mendapatkan harta di tempat ini telah lenyap karena takut dengan dinasti Xuanbing. Namun kali ini giliran Ling Xi berbicara. Hua Feng, meskipun kau memiliki dinasti tingkat tinggi di belakangmu, tapi jika rombongan Yangzheng bersatu, kau tidak akan bisa mengalahkan kami dengan mudah. Hua Feng pun tidak menjawab apapun soal perkataan dari Ling Xi. Dia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangan seperti memberikan sebuah kode. Dan tidak lama kemudian, sebuah titik cahaya dalam jumlah yang banyak bermunculan di belakang Hua Feng. Ternyata itu adalah para junior dari dinasti Xuanbing. Karena Hua Feng tidak datang ke tempat ini sendirian. Semua orang kali ini dibuat pusing dan ketakutan. Mereka kemudian berkata, kuat sekali.
Ada lebih dari 10 orang berlevel setengah nirwana di belakangnya. Kami benar-benar bukan tandingan mereka saat ini. Lindong masih saja santai mengamati situasi ini, dan dia berkata dalam hati, jika mereka benar-benar bersatu, mungkin akan bisa membuat dinasti Xuanbing itu kewalahan untuk sementara waktu. Namun masalahnya adalah rombongan dari Yang Cheng ini sangat sulit diatur, dan mereka sudah tercerai-berai di dalam keheningan dan kebuntuan semua orang. Kali ini Liu Yuan berteriak, semuanya dengarkan aku, dinasti tingkat tinggi memang sangat kuat. Namun untuk saat ini, kita telah berjuang dengan keras agar sampai di lembah batu petir. Sudah berapa banyak teman dan juga saudara kita yang mati di dalam perjalanan ini, karena kita sudah sampai di sini, di lembah batu petir ini. Apakah kita semua akan menyerah begitu saja? Liu Yuan pun berorasi sambil terkentut-kentut, karena dia sebenarnya panik, namun memberanikan diri untuk memberikan semangat pada semuanya agar tidak menyerah. Liu Yuan pun masih melanjutkan orasinya. Kalian semua adalah jenius dari berbagai dinasti, dan telah bersusah payah melakukan kultivasi. Hanya manusia pesimis yang tidak akan bisa menjadi orang kuat di dunia ini. Semua orang pada saat ini merasa semangat mereka telah dibangkitkan kembali oleh perkataan dari Liu Yuan. Namun mereka juga tidak tahan dengan bau kentut Liu Yuan itu, karena setiap dia berbicara, kentutnya pun juga ikut keluar. Ampasnya tidak ikut keluar saja, udah untung buat Liu Yuan. Tatapan mata dari Hua Feng menajam ke arah Liu Yuan. Dia pun berkata dalam hati, tidak kusangka si Liu Yuan ini sangat pandai berpidato dan membakar semangat orang-orang di belakangnya. Di samping Liu Yuan kali ini Lingxi terus melihat pemuda itu berpidato sambil menutup hidung, karena bau kentut Liu Yuan itu benar-benar bikin orang mau pingsan. Liu Yuan pun melihat Hua Feng dan dia berkata, bagaimanapun jumlah rombongan kita lebih banyak darinya, jadi jangan khawatir dengan level nirwana itu. Biarkan aku dan Lingxi yang menghadapi pimpinannya, dan sisanya kalian yang hadapi. Apakah orang sebanyak ini masih tidak akan berani melawan mereka? Semua orang pun pada saat ini setuju dengan perkataan dari Liu Yuan. Semangat mereka pun dengan cepat membara, dan mereka secara serempak berkata, itu benar, jumlah orang kita lebih banyak dari mereka. Jika kita bersatu, kita tidak perlu takut dengan mereka. Lebih dari selusin teman kita telah gugur. Jadi bagaimana bisa kita menyerah sampai di sini? Kalau mereka terus mendesak, kita lawan mereka sepenuh hati. Maju, salam satu jiwa. Singo Edan dan Bajul Ijo harus bersatu untuk melawan orang-orang dari dinasti Xuanbing. Pertempuran besar pun akan terjadi di lembah batu petir. Meskipun orang-orang dari dinasti Xuanbing kekurangan personil, tapi mereka pada saat ini masih santai, karena mereka membawa gas air mata. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam pertempuran ini? Apakah aliansi Singo Edan dan Bajul Ijo, ataukah dinasti Xuanbing dengan senjata gas air mata mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.